Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, kelas 12 MIPA E, akan melaksanakan ujian praktek Bahasa Indonesia dengan cara pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat berkumpul di sini, walaupun tidak secara langsung, namun secara daring. Dan juga yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, pengawas ujian praktek, dan teman-teman saya yang saya cintai. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada segala aspek, misalkan dalam pekerjaan, keuangan, dan juga pelajar. Namun hal ini sangat berpengaruh kepada pelajar SMA, khususnya kelas 12. Kenapa seperti itu? Karena di kelas 12 ini harusnya kita sedang mengeksplor banyak hal, mulai dari hobi baru, minat kita, dan lain-lain. Namun karena pandemi ini, kita jadi terkurung di rumah dan hanya bisa berdiam di rumah tanpa melakukan apa-apa. Dan juga di kelas 12 ini adalah masa-masa di mana kita menentukan jurusan-jurusan untuk di perguruan tinggi nanti. Bagaimana kita melanjutkannya dan jurusan apa yang akan kita pilih. Hal ini membuat banyak anak-anak seumuran kita menjadi bingung untuk memilih jurusan apa karena kurangnya praktik di sekolah dan juga kurangnya penyuluhan-penyuluhan yang secara offline sehingga diingat sampai nanti. Nah, hal ini membuat para siswa dan siswi gelisah di kelas 12 ini karena mereka takut untuk salah jurusan. Bila salah jurusan, maka mereka harus mengulang lagi tahun depan. Makanya mereka jadi gelisah dan panik karena hal ini. Namun, bila kita melihat dari perspektif lain, pandemi di setiap ada keburukan pasti ada kebaikan. Pandemi COVID-19 ini pasti memiliki kebaikan-kebaikan yang ada dibanding dengan kekurangannya. Misalkan dengan pandemi COVID-19 ini kita bisa melakukan searching internet dengan full. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini sudah zamannya digitalisasi. Tidak ada yang susah untuk mencari informasi-informasi di internet maupun belajar dari internet. Dan juga misalkan kita mau memilih jurusan, kita bisa melihat perspektif orang-orang bekerja yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Misalkan di bagian listrik. Misalkan listrik mati, kegiatan-kegiatan di seluruh dunia tidak akan bisa terlaksana karena adanya pandemi memaksa kita untuk melaksanakan semuanya di rumah, tidak bisa secara langsung, apalagi di satu ruangan yang sama. Nah, hal ini menyebabkan pekerjaan di bidang listrik sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara di masa pandemi ini. Nah, hal itu bisa memunculkan minat-minat baru kita, misalkan terhadap listrik atau yang lain. Misal yang lain, pekerjaan dokter. Nah, karena setiap hari di Indonesia pelonjakan pasien COVID-19 positif itu setiap harinya itu bertambah sangat banyak juga dokter yang kewalahan hingga ada yang gugur dalam melawan perang COVID-19 ini. Hal ini meningkatkan jiwa kemanusiaan kita untuk menjadi dokter misalkan. Nah, dan juga karena COVID-19 ini memaksa kita untuk menjadi dekat dengan keluarga. Nah, keluarga kan yang mengenal kita dari luar maupun dalam. Hal ini memberi keuntungan kita untuk menanya jurusan-jurusan apa yang cocok pada kita. Karena tidak mungkin keluarga kita akan menjerumuskan kita ke tempat jurusan-jurusan yang salah dan menyengsarakan kita di masa depan. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa manusia itu diciptakan untuk bisa beradaptasi. Tuhan itu menciptakan kita untuk bisa menyesuaikan keadaan. Jangan menyalahkan pandemi ini untuk menutupi kemalasan kita, karena di mana ada kesusahan pasti di sana ada jalannya yang akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga pandemi ini tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan menentukan jurusan yang akan kita tuju di masa depan. Misalkan mencari informasi melalui internet, melihat perspektif yang paling dibutuhkan di pandemi COVID-19 ini, dan juga berkomunikasi dengan keluarga yang mengenal kita dari luar maupun dalam.
Dan juga semakin dekatnya kita dengan keluarga membuat kita semakin semangat dalam menentukan jurusan di masa depan. Kenapa? Karena tidak ada anak yang ingin mengecewakan keluarganya. Jadi semakin kita dekat, kita jadi semakin bersemangat. Jadi uh, kesim- uh, jadi kita harus terus bersemangat dan menghadapi semuanya dengan senyuman. Jangan lelah, karena semua orang di dunia ini pasti lelah, tapi pasti kita bisa melewatinya. Harus tetap semangat dan pantang menyerah. Sekian dari saya. Uh, Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.